Atas peristiwa tersebut, Mabes Polri, Kapolri telah menyampaikan secara langsung telah memutuskan Ferdi Sambo sebagai tersangka atas kasus tersebut. Nah, akhirnya muncul di publik dalam sidang etik kemarin. Dan seperti kita ketahui juga bahwa Ferdi Sambo sebelumnya sudah memberikan surat pengunduran diri. Tapi nampaknya itu ditolak. Karena dia akhirnya secara kolektif kolegial berdasarkan pimpinan yang informasi yang disampaikan oleh pimpinan sidang itu Pak Agus Doviri ya, itu dinyatakan dipecat dengan tidak hormat. Skenario awal yang ditawarkan kepada publik itu banyak hal yang bolong-bolong. Mungkin orang yang menskenariokan kasus ini awalnya nggak tahu bahwa publik itu atau masyarakat Indonesia udah sering dijejelin tontonan kayak CSI atau tontonan-tontonan detektif lain yang menunjukkan cara kerja bagaimana membongkar sebuah kasus. Yang notabene bukan Islam, yang notabene adalah non-Muslim. Inilah masyarakat sipil harus bersatu tanpa sekat ormas, agama, ras, suku, dan lain-lain, apalagi agama. Nggak ada. Kita sama-sama perjuangkan nafas-nafas keadilan. Kalau polisi ini amburadul, ambiar. Yang pertama, kelompok teroris, kelompok intoleran, kelompok radikal. Kemudian kelompok mafia narkoba, mafia tanah, mafia judi online. Mereka akan bersorak-sorai. Mereka menginginkan bahwa kondisi Polri seperti sekarang terus dalam spotlight, dalam hujatan masyarakat. Kapolri datangi Istana Negara usai Ferdi Sambo dipecat. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mendatangi Kompleks Istana Negara, Jakarta pada Jumat sore 26 Agustus 2022. Listio datang ke istana usai bekas Kepala Divisi Propam Inspektur Jenderal Ferdi Sambo resmi dipecat dari kepolisian dalam sidang Komisi Kode Etik Polri pada Kamis kemarin. Mobil Listio dan rombongan tampak terparkir di depan Kompleks Kementerian Sekretariat Negara di lingkungan istana. Listio pun terpantau keluar dari gedung Setnek dan meninggalkan lokasi pukul 17.11 WIB. Media tidak diizinkan untuk mendekat ke lokasi pintu Setnek tempat Listio keluar, sehingga tidak ada keterangan apapun yang diberikan. Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga keluar setelah Listio, namun belum diketahui apakah Listio bertemu Jokowi atau Pratikno saja. Sebab kehadiran Listio ini tidak dipublikasikan dalam agenda resmi Jokowi, Tempo mengkonfirmasi kedatangan Listio ini kepada staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valda Maldini. Tapi hingga berita ini diturunkan belum ada respons yang diberikan. Listio pun terpantau datang ke istana setelah Jokowi bertemu dengan kelompok pendukungnya, yaitu relawan Platka. Puluhan relawan ini datang dari Istana Negara berseragam putih dan keluar dari pintu tamu istana pukul 15.22 WIB. Di sisi lain, Listio datang setelah Komisi Etik Kepolisian RI menjatuhkan sanksi kategori berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Sambo. Ia dinyatakan terbukti melanggar sejumlah pasal Kode Etik Profesi Polri dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J pada Kamis 25 Agustus 2022. Dalam sidang etik tersebut, Ferdi Sambo dinyatakan terbukti melanggar Kode Etik dan diberhentikan tidak dengan hormat dari Polri. Selanjutnya, Inspektorat Khusus masih terus bekerja mendalami terkait pelanggaran Kode Etik dalam kasus penembakan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Menurut Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, sebanyak 34 orang terduga pelanggar kode etik akan diproses dalam sidang etik. Dedi mengatakan pihaknya akan mencatatkan sidang etik bagi terduga pelanggar kode etik. Dedi pun menegaskan tim penyidik juga sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka lain, yakni istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati. Sebab kata Dedi, sesuai arahan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, berkas Putri Candrawati akan segera dilimpahkan ke JPU. Sebelumnya, Ferdi Sambo menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar sejak pagi hingga Jumat 27 Agustus 2022 dini hari. Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi memecat Ferdi Sambo. Dalam sidang tersebut memeriksa 16 orang, termasuk Ferdi Sambo dan 15 saksi. Adapun sebanyak 15 saksi mengakui apa yang dilakukan dan Ferdi Sambo tidak menolak apa yang disampaikan para saksi tersebut. Selain sanksi pemecatan, Sambo juga dijatuhkan sanksi etik dengan dinyatakan sebagai perbuatan tercela dan sanksi administratif berupa penempatan khusus selama 40 hari. Setelah dibicarakan keputusan majelis sidang, Sambo pun mengajukan banding.
Kapolri 97 polisi diperiksa, 35 diantaranya langgar kode etik. Diberitakan tribunnews.com, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan sebanyak 97 personil Polri telah dilakukan pemeriksaan kode etik dan internal Polri terkait penembakan Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferdi Sambo beberapa waktu lalu. Listio Sigit menyebut berdasarkan pemeriksaan terhadap 35 personil yang melakukan pelanggaran kode etik profesi. Listio pun merinci 35 terduga pelanggar berdasarkan pangkat. Akhirnya terungkap sosok poluan yang menangis usai Ferdi Sambo dipecat. Tertunduk sedih di ruangan, Polri resmi menjatuhkan sanksi etik berupa pemecatan terhadap mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo pada Kamis 25 Agustus 2022. Keputusan pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Irjen Ferdi Sambo diputuskan melalui hasil sidang Komisi Kode Etik Polri. Adapun sidang tersebut diketahui digelar sejak Kamis 25 Agustus 2022 pagi hingga Jumat 26 Agustus 2022 dini hari. Alhasil sidang tersebut menjadi sorotan seluruh rakyat Indonesia. Dari gerak-gerik setiap orang di ruangan sidang kode etik Ferdi Sambo hingga hal-hal yang menjadi fakta persidangan. Tak hanya Ferdi Sambo yang menjadi fokus, melainkan ada sosok poluan yang ada di ruang sidang. Ekspresi seorang poluan jadi sorotan saat Ferdi Sambo meninggalkan ruang sidang Jumat 26 Agustus 2022 dini hari. Momen itu terekam disiaran langsung saat pembacaan putusan pemberhentian tidak dengan hormat Ferdi Sambo oleh Polri. Seorang poluan yang duduk di ruang sidang itu tampak mengusap matanya, diduga menangis. Belum diketahui aksi poluan itu apakah berhubungan dengan sanksi yang diterima Ferdi Sambo. Tidak diketahui siapa poluan yang duduk di ruang sidang tersebut. Dilansir dari YouTube Tribun News, Jumat 26 Agustus 2022, usai dipecat dengan tidak hormat, suami Putri Candrawati itu sempat membacakan permintaan maaf. Permintaan maaf itu ia tujukan pada para jenderal senior dan rekan-rekan polisi yang ikut terdampak pada kasus pembunuhan Brigadir J. Usai membacakan permohonan maaf itu, Ferdi Sambo lalu meninggalkan ruang sidang untuk kembali ke ruangan tahanan tempat dirinya diamankan. Namun ada momen yang jadi sorotan saat Ferdi Sambo meninggalkan ruang sidang. Tampak pada video Ferdi Sambo meminta izin untuk menyampaikan permohonan maaf secara tertulis. Pemimpin rapat pun meminta Ferdi Sambo untuk membacakan secara langsung permintaan maaf tersebut. Dengan niat murni, saya ingin menyampaikan rasa penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang muncul secara langsung pada jabatan yang senior dan rekan-rekan jalankan dalam institusi Polri pada perbuatan saya yang telah saya lakukan. Setelah itu, Ferdi Sambo menyerahkan map berwarna merah lalu bersiap meninggalkan ruang sidang. Ia tampak memegang map berwarna hijau di lengan kirinya. Kemudian dua anggota polisi dari Propam Polri tampak bersiap mengawal Ferdi Sambo meninggalkan ruang sidang. Ketiganya kemudian hormat dan balik kanan untuk keluar dari ruang sidang. Pada langkah pertamanya hendak meninggalkan ruang sidang, Ferdi Sambo terlihat mengatupkan bibirnya. Ia lalu kembali berjalan dengan tegap dan wajah yang lurus ke depan. Saat Ferdi Sambo meninggalkan ruang sidang, kamera pun menyorot ke orang-orang yang ada di ruangan. Terlihat dua orang poluan duduk di kursi sisi kanan, satu poluan tampak berdiri untuk meninggalkan ruangan. Sementara satu poluan lainnya masih duduk dan lengan kirinya terlihat mengusap kedua matanya bergantian menggunakan jari. Poluan itu juga mengusap matanya menggunakan punggung tangannya. Setelah itu, ia juga ikut berdiri menyusul rekannya. Aksi itu jadi sorotan karena terlihat seperti sedang mengusap air mata. Tidak diketahui siapa poluan tersebut, namun sepertinya merupakan anggota Provos.